Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bertemu dengan orang-orang hebat. Amin. Selamat pagi, selamat siang yang di Indonesia, selamat siang yang di Australia. Puji Tuhan. Kami kumpul ada di Philadelphia. Nggak capek itu, Vin? Tidak, sini dah. Sama papa situ deh. Kasihan mama capek. Oke, kita mau belajar. Tema yang Bapak Gembala pilih, menghidupi doa. Apa sih arti menghidupi doa? Siapa bisa jawab? Wih. Ayo, saya bilang suruh Pak Gembala enggak. Yang di rumah juga boleh jawab. Apa itu menghidupi doa? Saya mau tidur nih. Ayo, apa itu menghidupi doa? Enggak, Pak Gembala suruh kasih clue-nya dikit. Apa itu, bagaimana? Doa menjadi bagian dari gaya hidup. Oh, doa yang menjadi bagian dari gaya hidup. Ya, oke. Sulit dimengerti. Ya, tapi saya beri contoh. Walaupun orang itu nggak suka belanja, tapi namanya orang hidup perlu gaya hidup belanja nggak? Iya. Jawab dong. Iya. Iya. Betul? Walaupun nggak belanja sendiri, titip orang kan juga belanja. Iya. Nah, saudara, ayo kita temukan dalam hidup kita ini, apakah doa itu sudah jadi the way of life kita atau belum? Nah, sebetulnya kalimat ini tidak tepat. Kenapa? Siapa ingat gereja? Sorry, itu aja digeser ya. Itunya. Gereja itu punya istilah. Doa itu apa? Istilah gereja. Nafas. Saudara, saya tanya. Lucu nggak? Kalau gaya hidupmu apa? Bernafas. Loh, lucu nggak kalimat itu? Itu kebutuhan. Nah, jadi doa itu bukan gaya hidup. Ya otomatis. Nah, lalu apa yang merusak konsep doa yang Papa kita ajarkan kepada kita? Yang merusak itu agama. Betul? Semua agama, sebutlah agama apa saja. Kenapa Ju? Melorot. Apakah agama apa saja? Termasuk animisme, dinamisme, agama yang dulu-dulu dari orang-orang tua kita, nenek moyang manusia. Tetap nggak mereka mengajarkan doa juga? Iya. Nah, dengar ya. 100% semua doa di dalam agama apa saja itu hubungan transaksional dengan Tuhan. Ngerti maksudnya? Apa itu? Kalau butuh Minta, kalau butuh ngancam timbal balik. Kalau kamu beri ayam, maka Tuhanmu beri sapi. Iya. Kalau kamu beri sapi, Tuhanmu beri kerbau. Kalau kamu beri kerbau ke Tuhanmu, Tuhan beri gajah. Mau taruh mana? Kenapa itu? Nah, ternyata konsep doa agama-agama itu masuk ke gereja. Sehingga tanpa sadar, doa-doa kita pun jadi doa transaksional. Gambling. Apa? Gambling. Gambling. Kasih berapa, mau dapat berapa. Dan ini kejahatan mutlak, saudara. Akhirnya kesannya apa? Tuhan, kita bisa bayar. Betul enggak? Berarti makin banyak persembahan bagi umat beragama untuk memberi Tuhannya, maka konsepnya kamu akan dapat lebih besar. Ada film India sudah lama, judulnya PK. Oh, PK. Lucu. Itu kocak Lucu. film itu. Yang buat itu orang Islam, coba harus nonton. Oh, itu orang Islam. Itu yang buat 3 Idiot juga. 3 Idiot juga? Oh, itu pemainnya juga. Wah. PK ini film betul. Nah, maka itu film itu di-ban di banyak negara yang beragama karena itu menghina. Dan tapi setuju, tonton aja di Netflix ada. Di PK itu dikatakan ternyata hanya ada 2 jenis Tuhan di dunia. Satu Tuhan yang salah sambung,
Dan 2, Tuhan yang kamu buat sendiri. Keren itu. Jadi masing-masing agama itu membuat Tuhan untuk diri mereka sendiri. Dan para pendiri agama itu mengajarkan beri. Nah, Tuhan yang salah sambung adalah doa yang salah, maka itu salah sambung gak nyampe-nyampe. Nonton dalam itu bagus sekali, saya nonton itu betul juga ini. Maka itu ada konsep dalam gereja. Banyak berdoa, banyak berkat. Iya, benar. Kurang berdoa, kurang berkat. Iya. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Iya. Tidak berdoa, tidak dapat berkat. Ngeri bener. Tapi itu ada. Saya percaya semua kita pernah dengar Pernah. konsep itu. Aldo pernah ngomongin kayak gitu pasti tuh. Pendeta BBC itu masih pernah. Pasti dia pernah ngomongin kayak gitu tuh. BBC. Pendeta Bukan, ormas dia ngomong. Ormas yang ngomong. Atau yang lain. Sini, lihat. Karena itu kenyataan loh. Betul nggak? Terus akhirnya muncul doa berapa jam? Bukan yang agama maksudnya. Kamu kuat doa berapa jam kalau pagi? Aduh, 30 menit sudah lumayan. Gue kalah kamu. Aku 1 jam. Hah, berapa? Aku 3 jam. Nah, akhirnya saling berlomba berapa jam kuat doa. Iya. Padahal papa kita tidak pernah ngurus jamnya doa. Saudara, saya lari dulu ke ujungnya supaya nanti baca. Kalau saudara baca Perjanjian Lama, ternyata kata doa itu artinya, maaf ini pakai kalimat, sedang menetek menyusu Tuhan. Saking kau hisap dia. Itu doa yang harus kita hidupi. Dari mana kita belajar? Pertama, El Shaddai. Tidak ada Tuhan di dunia ini selain Papa kita yang memberi nama El Shaddai. Nah, sayang dalam terjemahan bahasa apa saja disebut God the Almighty atau Almighty God. Salah. El Shaddai itu bukan Tuhan yang Maha Kuasa, tapi Tuhan yang menyusui. Karena dalam di Indonesia kan secara hurufiah, El Shaddai itu Tuhan yang bertetek banyak, kan gak enak mendengar. Tapi Tuhan yang menyusui. Nah, kalau kita lihat hidup Musa, 40 hari 40 malam dia di gunung itu, Tuhan gak bilang kamu puasa loh Musa, enggak. Tuhan hanya bilang kamu naik, aku mau bicara dengan kamu. Ya Musa nurut. Dan Musa ternyata tidak siap untuk puasa. Nah, kalau kita kembali lihat hubungan Musa dengan Tuhan ya waktu itu, berapa banyak gereja salah. Maaf ya, karena ini konsep agama. Kalau gembala memberitahu saudara-saudara, Rabu depan kita akan puasa, buka bersama di gereja. Nah, itu masalahnya. Puasa benar atau tidak? Betul-betul cuma ikut buka saja. Karena makan gratis. Nah, biasanya karena konsepnya puasa itu hanya nggak makan, nggak minum, maka biasanya jemaat yang belum ngerti betul-betul Selasa malam makan kenyang-kenyang karena Rebunya puasa. Ngerti nggak maksudnya itu? Bukan. Kalau puasa model begitu, itu hanya memindahkan jam makan. Jadi pagi nggak makan, siang nggak makan, didobel sore. Sampai capek. Nah, sehingga konsepnya itu mogok, demo mogok makan. Biar aku nggak makan, biar lapar. Supaya Tuhan tahu, pasti dia takut kalau aku mati. Aku turuti kamu daripada kamu mati. Bukan begitu Papa kita. Tapi nisab dia. Maka itu saudara cari di Alkitab. Hampir kita nggak ketemu tuh sedikit. Berdoalah Abraham. Berdoalah Musa. Berdoalah Daud. Nggak ada. Bertanyalah Daud. Bersekutulah Musa. Iya, diskusilah Abraham. Karena memang di Alkitab nggak ada. Kalau mau pakai bahasa Ibrani, Perjanjian Lama, doa itu proskuneo, mengusap wajah Tuhan. Wow. Tahu? Semua bayi, termasuk kita juga dulu gitu, cuma kita lupa.
semua bayi kalau sudah mau tidur ngantuk entah digendong atau diletakkan, cari kuping mamanya, pipinya, bibirnya, hidungnya. Iya, benar-benar. Itu proskuneo. Sedekat itu mengusap wajah Tuhan. Di dalam perjanjian baru pakai kata bersekutu, fellowship. Nah, bersekutu itu kita lihat sekarang Matius 6 ayat 6. Ini loh, menghidupi doa itu hebat ini. Matius 6 ayat 6. Sampai hari ini saya belum pernah dengar ada pendeta lain kecuali almarhum pendeta Stefanus Damaris yang memberi ilustrasi sangat sederhana. Apa itu bersekutu? Se itu apa? Ayo, se itu berapa? Satu. Berarti kalau bersekutu, satu kutu. Bagaimana dua orang bisa satu kutu? Berarti kepalanya nempel tuh, kutunya pindah-pindah. Terjebak begitu bagus juga. Nah itu kan suami istri ayat ini. Baca Matius 6 ayat 6. Kalimat pertama. Inggris boleh, Jawa boleh, Sunda boleh, Batak boleh. Silakan ayo, Inggris boleh. Alkitab itu satu-satunya buku yang diterjemahkan dalam ribuan bahasa. Udah cepat. 1, 2, 3 bareng. Yang bahasa Indonesia bareng. 1, 2, 3. Tetapi jika kau berdoa, sesuatu dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah. Stop. Ini konsep doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tetapi apabila kamu proskuneo, tetapi apabila kamu bersekutu, suruh kemana? Masuk kamar, kunci pintu. Bahasa Inggris apa? Terjemahan apa, Joyo? Amplified. Oke. But when you pray, go into your room, most private room. Nah, most private room. Ini luar biasa. And closing the door, pray to your Father. Oke, closing the door. Lock the door. Saudara lihat. Tuhan Yesus yang berkata, kalau kamu berdoa, go into your most private room. Oke, saya percepat. Dua orang yang di dalam kamar pakai kunci pintu, itu pasti suami istri. Amin. Amin. Nah, ini yang diajarkan Tuhan Yesus, doa itu. Ternyata intimacy with Him. Hubungan intim. Ayo, mau doa pakai cara? Maka itu satu-satunya Tuhan yang berkata, aku mempelai laki-laki dan kamu gerejaku mempelai perempuan. Dan ada di ayat 6 ini, Matius 6. Bersekutu. Menjadi satu daging. Betul nggak? Apa itu menjadi satu daging? In one flesh, become one flesh. Artinya, roh kita menyatu dengan roh Tuhan, roh Tuhan menyatu dengan roh kita, jiwa kita menyatu dengan Tuhan, dan jiwa Tuhan menyatu dengan kita, dan seperti suami istri, maka tubuhnya pun menyatu. Maka itu setan paling marah kalau ada kita hidup dengan sistem seks yang kudus. Artinya nggak ganti-ganti. Kalau sampai ganti-ganti, hidup ini jadi kacau. Coba bayangkan, kalau kita makan roti, minimal terdiri dari berapa bahan? Minimal. Yang nggak pernah masak jangan ngomong, ntar pasti salah. Ayo minimal berapa bahan kalau roti? Cepat. 5. Kebanyakan 4. 3 kurang 4. Tepung, telur, gula, mentega minimal. Enggak harus pakai air yang nggak bisa masak. Enggak apa-apa. Roti, air. Enggak apa-apa, yang penting bisa makan, oke? Nah, hubungan intim, doa Musa dengan Yahweh Tuhan, Yesus dan gerejanya, itu seperti orang buat roti minimal dari 4 adonan. Setelah jadi roti, mungkin nggak kita bisa lagi telurnya mana, gulanya mana, tepung mana, mentega mana? Sudah nggak bisa. Nah seperti itu. Maka itu firman Tuhan tegas terhadap perzinahan itu. Karena merusak.
Masih ingat berapa tahun yang lalu saya sharing di BBC juga? Di Amerika, mungkin dia sudah meninggal. Ada orang namanya Billy Milligan. Punya 24 kepribadian. Cari di internet, ada di Google. Monster apa? Billy Milligan. Nah, coba cari 24 wajah Billy Indonesianya. Coba cari. Supaya tahu, itu penting. Mari saudara. Nah, yang bisa menjawab bagaimana satu orang bisa punya kepribadian begitu banyak. 24 personalities. Hanya kita menjawab. Karena papa mamanya itu free sex. Nah, Billy Milligan ini sangat mengerikan. Sudah ketemu? Udah. Iya, 24 apa monster? Ada kata monster juga. Apa itu? Temannya of Billy Milligan. Terus ada kata monster. Saudara, ini kisah menggemparkan Amerika tahun 70-an atau 80-an, saya lupa. Dan Billy ini bisa jadi anak kecil laki, jadi anak kecil perempuan. Dia jadi pelukis dengan 3 aliran, dan itu nggak mungkin. Ada surrealis, ada apa. Wah, ngeri sekali kisah ini. Saya baca ini tahun 2005. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Salah seorang anak saya, dia kuliah psikologi di UI, dan dia sering dengar saya khotbah soal konsep ini, dia tunjukkan papa mesti baca buku ini. Wih, saya baca itu ngeri betul. Saya beli banyak, saya kirimkan ke banyak teman-teman saya pendeta. Ini loh, hanya Alkitab yang bisa memberitahu mengapa orang bisa punya split personality yang seperti itu. Jadi kasusnya tahun itu terjadi banyak pemerkosaan, ya. Di banyak kampus, laporan ke polisi luar biasa. Tapi polisi rasa aneh, gak bisa nangkep orang ini sebab modusnya itu beda-beda. Ada yang cuma dicumbu, jadi gak sampai hubungan seks. Terus korbannya laki juga ada, perempuan juga ada, pokoknya kacau. Nah, itulah istilahnya, sepintar-pintarnya tupai melompat tetap jatuh juga. Akhirnya ketangkap. Billy ini. Terakhir sebelum dia meninggal, dia tinggal di Los Angeles. Dan bukunya ini, kasus ini menjadi luar biasa. Begitu diadili di ruang pengadilan, dia digebukin habis-habisan. Karena apa? Tiba-tiba dia seperti anak kecil, nangis, lari ke kolong meja hakim. Kan pura-pura sandiwara. Tiba-tiba suaranya berubah. Tiba-tiba dia bisa aksen Rusia, bisa macam-macam. Bukan. Rohnya ini loh, jiwanya campur aduk karena papa mamanya free sex. Nah, di dalam kasus itu ada seorang psikolog, saya lupa siapa namanya, di buku itu. Schizophrenia. Bukan schizophrenia, lain lagi. Itu sakit jiwa beda. Bipolar. Bukan. Ya, tapi ini split personality. Baca aja buku itu sangat bagus untuk kita menolong banyak orang yang dengar suara segala macam itu. Ada seorang psikolog, kalau nggak salah dari New York, ngikuti persidangan itu. Akhirnya dia tahu, percuma kamu gebukin orang ini, karena di sini nggak tahu siapa dirinya. Akhirnya dia minta ke pengadilan federal, yang cerita yang saya persingkat, boleh nggak dia aku awasi tinggal di rumahku? Wah iya pasti nggak boleh dong. Wah perundingannya alot sekali, persidangan ditunda dulu, hancur betul. Ya siapa nggak jengkel lihat orang begini pura-pura jadi ini jadi itu. Akhirnya diizinkan. Nah ringkas cerita, saya lupa berapa bulan Billy ini dibebaskan. Di pengawasan psikolog ini hanya untuk mencatat yang muncul siapa, yang muncul siapa, yang muncul siapa. Setelah sekian lama ketemu 24 personality dan tidak ketemu lagi, maka dia blow up kasus itu. Ini orang aneh. Sekarang nggak ada yang bisa jawab kalau bukan Alkitab. Kalau dia satu orang punya 24 kepribadian, yang satu pasti dari papa mamanya. Yang 23 dari mana? Saya percepat. Paling tidak, papanya hubungan saya dengan 12 orang, mamanya dengan 11 orang. Jadi 23. Ditambah dia sendiri. Dan dari kasus itu muncul, ternyata papa mamanya pedofil juga. Dengan anak-anak kecil.
Dan itu campur semua. Itu hanya Alkitab yang bisa jawab. Luar biasa. Begini ilustrasinya, saya dapat itu dari Roh Kudus, luar biasa. Bayi tabung, baby tube, tahu ya? Ya. Itu dokter bisa milih loh. Sperma mana yang paling sehat? Ya. Sel telur mana yang paling kuat? IVF. Dari situ kita menemukan di Alkitab. Kalau dokter manusia bisa milih yang the best dari embrio dan sperma itu, masa Tuhan gak bisa milih? Amin. Benar. Ternyata setan pun ikut milih. Ini dia rusaknya seks bebas itu. Saudara, ketika saya disusun beberapa psikolog, mereka heran. Sebab mereka tahu kasus itu, tapi nggak pernah ketemu solusinya. Dan itu hanya Alkitab. Kita bersyukur, semua science always based on literature. Tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak berbasis tulisan. Sayang, nggak bisa diteruskan itu, ya saya nggak punya jalur ke sana kemari. Hanya Alkitab. Dan itu disebutkan. Kemurnian. Saudara, artinya apa? Jangan sampai ada kawin campur, kawin ngawur. Rusak nanti anak itu. Seperti itu ngerinya. Kalau kita nggak hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, ada yang cewek namanya Sibil. Cari itu. Itu lebih tua. Tahun 50 tahun 60-an Sibil. Sibil ini punya 17 personality. Ini kisah yang pertama muncul di dunia, baru yang kedua Billy Willigan ini. Ngeri sekali. Maka itu kok mulai hari ini bagi yang belum tahu hebatnya Alkitab. Dia itu sumber ilmu pengetahuan yang luar biasa. Sampai hari bisa dibuktikan hal itu. Maka itu saudara seringkali, maaf ini ya. Berapa banyak orang tua ketika melihat anak nomor ini, nomor itu. Heran anak satu ini kayak siapa ya? Karena itu kasus bisa ditelusuri. Maaf, ya tergantung. Kayak sebelum kamu jadi papa mama lahir anak-anak ini, kamu dua pernah tidur dengan siapa saja? Ini luar biasa. Oke, karena ini kalau saya lihat aja ini saudara seperti baru tahu kaget semua. Kita buka 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6. Ayat yang ke-16. Apa yang Tuhan katakan kepada kita? 1 Korintus pasal 6. Ayo. Ada kalimat yang bagus kita akan temukan ini. Baca 1, 2, ayat 16. 1 Korintus 6 ayat 16. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu? Ulang. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengatakan diri kata perempuan cabul jangan dibaca, pokoknya percabulan gitu aja ya. Barang siapa mengikatkan diri pada percabulan menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab kata Nas, demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Nah, seks itu hanya untuk suami istri. Itu tadi roti paling 5 dari 4 bahan. Kalau itu suami istri bagus, maka dua orang itu makin menyatu rohnya, jiwanya, tubuhnya. Wah, sudah menjadi satu. Tapi kalau dipakai oleh yang bukan suami istri, sama. Satu daging tadi. Saya beri contohnya. Ada cowok bangsa A. Ketemu gadis cewek B. Mereka hubungan seks. Maka AB ini nyatu. Tubuh A ke tubuh B ke tubuh A, jiwa B ke jiwa A, jiwa A ke jiwa B, rohnya A ke rohnya B. Ya, mereka bukan suami istri. Mereka pindah ke kota lain. Cowok A ketemu cowok C. Cewek C di sana. Cewek B ketemu cowok D. Habis itu mereka buat tuh seks lagi. Campur 4 orang. ABCD. Namanya berzina, maaf. Pindah ke kota lain. Ketemu seterusnya.
Lagi sekali, hanya Alkitab yang nulis ini. Tidak ada buku lain yang pernah menjelaskan sejelas ini. Hanya Alkitab. Ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan Nah, menjadi stop. satu. Pakai kata mengikatkan diri pada Tuhan. Saya percepat. Ini artinya siapa yang... Oke. Coba kalimat terakhir ayat 16 dulu. Menjadi satu daging. Satu tubuh. Oke, saya pakai istilah Indonesia. Berarti ini bersetubuh. Betul ya? Kan itu bahasa Indonesia. Saya nggak tahu dalam bahasa Inggris kata bersetubuh, ya making love. Gitu aja, bersetubuh. Nah, ayat 17. Tetapi siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan? Nah, saya ganti. Barang siapa mengikatkan diri dengan Tuhan, dia menjadi berseroh. Nangkap gak bedanya? Kalau dengan manusia, ya bersetubuh, karena punya fisik. Tapi kalau dengan Tuhan Yesus, satu roh. Oke? Ini luar biasa. Maaf, saya menemukan hal ini pertama, saya lupa tahun 80 berapa. Waktu pelayanan di penjara. Tiba-tiba ada yang tanya masalah seks. Gimana Pak? Cara kami melampiaskan hasrat kami gak ada istri di sini. Waduh, saya ditanya gitu, saya gak mikir juga. Itu belum tahu. Tapi Tuhan itu ajaib, saudara. Ini. Kemarin seharian, dalam grup kami itu ada diskusi. Ya saya juga baru tahu. Saya pernah dengar ada anak-anak kecil yang baru mulai belajar ngomong. Kan aneh-aneh kalimat yang dia ngomong. Nah ternyata dalam children psychology itu disebut bahasa alien, the alien language. Nah ini keluarga ini baru punya anak satu, umur mau 2 tahun, baru 2 tahun. Nah tiba-tiba ngomongnya sampai dia rekam, sampai dia tulis ini. Wah ini bisa jadi nama toko, nama kafe, nama apa. Nah saya jelaskan itu bukan bahasa alien. Mazmur 8 ayat 2 menjelaskan. Anak-anak itu diberi bahasanya Papa. Itu bahasa roh. Wah dalam diskusi kemarin mereka kaget. Wih ada ayat itu. Nah tadi waktu kami landing di Philadelphia, ada di Las Vegas, masih diskusi. Sambil saya cari troli, saya telepon karena diskusi. Saya juga, baru tahu kalau dalam children psychology istilah itu bahasa alien. Bukan. Itu bahasanya Papa yang hanya dimengerti oleh anak itu dan Papa. Sampai ada yang tanya, berarti ya semua kita masih kecil punya bahasa itu. Ada yang tanya, lalu sampai kapan bahasa itu hilang? Wah, keren sekali. Ketika seorang manusia itu sudah mulai ngerti mana yang salah, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang baik, itu hilang. Wow. Sebelum anak itu mengerti, Papa masih kontrol dia. Alkitab ini hebat sekali. Nah sekarang kita ketemu jawaban ini. Jadi siapapun yang mengikatkan diri dengan siapanya nggak harus manusia. Penyembahan berhala, roh-roh orang mati, itu hubungan seks sebetulnya. Ayat 18. Ya, Jauhkanlah dirimu dari percabulan, free sex pokoknya. Terus setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Coba ambil fatnya. Ini aneh. Saya pertama belajar bilang semua dosa lain, membunuh, mencuri, dendam, iri hati, jengkel, semuanya itu tidak merusak hidup orang itu. Karena terjadi di luar. Bukan, 1 Korintus 6 ayat 18. Hanya satu dosa yang terjadi di dalam hidup dan itu merusak seks. Hebat ayat ini. Betul ya? Oke. Ya, Joyo. Ayat 18. 1 Korintus 6 ayat 18. Ya. Shun immorality and all sexual Shun. looseness. Itu shun apa?
Katop. Oh, amplified itu. Ini amplified. Oh iya, Sean, coba cari. Oh, saya berdengar kata itu. Ya, dia baru dengar juga. Iya, supaya kita belajar. Sean-nya apa? SH? Iya, SHUN. Sean. Dari shine. Oh, persistently. The voice is ignored. Kayaknya double gitu. Double itu. Oh iya. Oke, ulangi lagi. Iya, Ini double atau bahasa? double. Iya. Sekarang tahu double itu Enggak shun. Oke. Terus, ulangi. Ayat 18. Shun immorality Nah, jangan double kamu terhadap percampuran. Oke? and all sexual looseness. Hmm. Flee from impurity in Impurity itu ketidakmurnian. Terus, thought, word or deed. word or deed, kata-kata maupun perbuatan. Terus, Any other sin nah, ini dosa-dosa yang lain. And then, which a man commits ya, is, main itu nggak harus laki-laki ya, tapi manusia yang dilakukan. Terus, is one outside the body. nah, sama. Di luar tubuhnya. Saya mikir, Bah. man, kalau saya marah itu kan dari dalam. Betul nggak? Saya dendam ke dalam. Tapi tidak. Terus, But he who commits sexual immorality sins against his own body. ya, merusak. Lagi sekaliannya Alkitab yang nulis. Maka itu mengapa dalam perjanjian lama salah satu nama papa kita itu cemburuan. Nama kok jelek benar. Karena masalah ini. Cuma ada satu Tuhan. Kita nggak boleh. Hebatnya firman Tuhan ini. Jadi, jawaban saya akhirnya kepada orang-orang image itu di penjara. Kalau kamu bisa punya hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus dalam doa. Maaf saya berkata. Itulah senekat hubungan seks. Keren betul Alkitab ini. Jadi nggak usah mikirnya. Terus nikmati hadirat Tuhan. Ini karena 1 Korintus 6 ini. Nah jadi bahasa doa setelah kita masih kecil, kita maaf netek Tuhan, menghisap dia. Dan setelah kita dewasa, ternyata nggak beda jauh dengan hubungan suami istri, indahnya dan nikmatnya. Maka itu doa itu bukan aktivitas ritual agama. Kembali kata bernafas. Apakah bernafas pakai ritual? Enggak, mati dulu kan. Untuk nyiapkan ini, nyiapkan itu, ganti baju ini, cuci muka ini, ya udah. Nafas. Walaupun paru-paru kita belum berfungsi waktu dalam kandungan mama. Itu hebat loh. Tuhan itu ya. Kita belum bernafas loh dalam kandungan. Belum atau tidak? Belum atau tidak? Belum. Tapi kok hidup? Itu ajaib sekali. Maka itu kalau kita baca Mazmur 139, ajaib yang kau buat waktu dalam kandungan. Lo pernah sadar nggak? Maaf ya. Di kandungan, kita ini sudah berak dan melenceng atau belum? Sudah. Ngerti maksud saya? Berarti air ketuban yang kita diami itu kotornya kayak apa itu? Bisa atau tidak mikir? Ada kencing kita, ada kotoran kita. Tapi kita tidak terkontaminasi. Wih, jadi itu sirkulasi airnya luar biasa di sini. Bahkan semua bayi kandungan 3 bulan ke atas sudah bisa menyut jempol. Itu sudah loh. Itu saya pikir, airnya gimana ini tuh? Itulah papa kita, luar biasa. Belum bernafas paru-paru kita, tapi pertumbuhan kita normal. Detik demi detik pecahnya sel kita, aduh, luar biasa papa. Nah, jadi mulai hari ini buang jauh-jauh konsep doa yang agamawi, nggak berlaku. Harus jam sekian. Harus sekian menit, harus ini, enggak ada. Doa itu nafas. 24 jam sehari, kecuali seminggu, dan terus. Jadi walaupun
kita belum bernafas sejak dalam kandungan, tapi kita sudah hidup dengan Tuhan. Tali pusat itu nyedot makanan mama. Saudara bisa bayangkan, mama suka makan sambal, anak rasa loh di asinya itu. Iya, luar biasa. Mama suka makan seafood, anak itu merasa asinya itu bisa dinikmati. Maka itu bisa ketahuan kalau anak itu lahir waktu hamil, mamanya hobi apa, ngidam apa. Itu hebat. Nah, selama ini baru orang-orang Tiongkok yang saya pernah baca tulisannya, saya belum ketemu tulisan bangsa-bangsa lain. Begini tulisan Tiongkok, orang-orang Tiongkok punya. Mengapa kalau ada ibu menyusui pasti nggak bisa menstruasi? Betul nggak? Yang perempuan tolong jawab. Ternyata orang Tiongkok punya istilah ASI itu darah, darahnya mama. Iya, maka itu darah. Gini jadi darah. Enggak, udah lama dia minta kulkas juga tutup mulut. Lain kalau ini tuh aslinya keluar. Aku nggak bisa bolos juga. Antara dia nggak pernah nyusuin dia. Beli dulu. Antara dia nggak pernah nyusuin dia. Bisa merah. Merah-merah. Yo, itu belum rusak, itu masih bagus. Coba lagi, coba beli Yo ya, Sama, maafin. Nah, orang Tiongkok bilang begini. Ternyata kalau mama menyusui nggak bisa haid, nggak bisa mens, karena darah itu tertahan di diafragma. Itu nggak tahu dari mana. Zaman itu belum ada metode kedokteran. Jadi darahnya mama itu sampai di diafragma ini stop, nggak ke bawah, tapi ke atas, dan itu jadi ASI. Hebat ya. Hebat. Tuhan itu ngaturnya ini loh. Iya. Sampai kayak begitu. Dan ini tertulis di Alkitab. Kalau kita bersekutu, itu saja saking veloz menyedot Tuhan. 40 hari 40 malam Musa ngalami itu. Maka itu 40 hari 40 malam Musa, nggak tidur, nggak mandi, nggak kencing, nggak berak, nggak makan, tapi tetap bernafas. Dan apa hasilnya? Waktu Musa turun, wajah siapa yang nampak? Wajah Tuhan. Bersinar kemuliaan. Tapi Musa nggak sadar karena nggak ada cermin zaman itu. Israel kebingungan. Kenapa? Silap sampai menutupi wajah mereka. Saudara, segitu hebatnya doa itu sampai kita ketularan. Nggak usah jauh-jauh. Siapa masih ingat waktu masih SMP, saya belajar itu fisika, dulu namanya ilmu alam dan kimia. Ternyata kita bawa fosfor, kita pegang, terus kita letakkan, ini tangan bisa nyala juga. Betul nggak? Nah, ternyata ilustrasi itu yang muncul. Kalau kita lengket, nempel, punya hubungan intim dengan Tuhan, pasti nempel. Oke, kalau saudara masih bingung, ya dikit-dikit kita masuk nggak ada yang nempel. Karena wajah saudara nggak berubah, langsung gitu. Tapi ada yang nempel dikit-dikit lah. Saya pernah ada satu keluarga yang memang tukang emas semua keluarga. Tukang emas, ya, tukang emas yang tradisional. Mereka percaya loh. Itu serbuk-serbuk bisa nempel di baju, di badan. Betul. Saya baru tahu juga. Wah, ini kalau dicuci dibiarkan mau dikumpulin berapa ton bisa jadi berapa gram. Nah, saudara bayangkan kalau kita nempel dengan sumber kehidupan itu, wah, hidup ini luar biasa. Nah, dengan konsep ini mau digambarkan doa model apa? Kalau cuma transaksional. Maka itu semua agama, ya semua agama, tidak ada konsep Tuhan mereka tidak mengajar beri persembahan. Semua agama itu beri. Betul? Semua agama korban.
ya potong ayam, darahnya, semua. Nah itu dibawa masuk ke dalam gereja, beri ini, beri itu. Bukan begitu maksud Tuhan. Bukan begitu. Karena bukan hubungan transaksional. Coba baca ini Roma 11 ayat 35. Ya, beribadah juga boleh. Jangan mulai hari ini. Kenapa Yubi? Ayat 35. Roma 11 ayat 35. Ya, baca. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Nah, kan kurang ajar. Ini teguran keras kepada gereja yang hubungannya selalu transaksional. Beri berapa, dapat berapa, untung berapa, wudhu. Ya. Oke, terjemahan lain, silakan. Or who has first given God anything that he might be paid back, or that he could claim a recompense? Wow, klaim. Nggak bisa. Tuhan itu nggak butuh duit. Setuju nggak? Tidak sama sekali. Dan ini konsep yang hebat sekali. Pokoknya mulai hari ini sekarang, kalau kita bersekutu dengan Papa, berapa Pi? Kata jalan Enggak. Yang kelanjutannya 36 ya. 36 ya. Karena Segala sesuatu dari dia, oleh dia, untuk dia, dan akhirnya kembali kepada dia 36. Kita mau beri apa kepada Tuhan? Ya, saya punya ilustrasi ini. Coba mikir. Sering kita diundang orang menikah, diundang orang ulang tahun. Nah, mana lebih susah menghadiri pernikahan orang kaya atau orang pas-pasan? Orang kaya. Coba yang lain dong, ayo. Coba saya jawab. Iya. Kita lebih susah menghadiri undangan orang kaya. Mau ngasih apa? Udah punya semua. Mau ngasih juga salah. Nggak ada artinya. Nggak ada. Nah, seperti itu logika kita. Mau ngasih apa ke Tuhan, goblok? Nggak betul, nggak mau ngasih apa? Dungu. Apa? Dungu. Dungu. Dungu, dungu. Oh, dungu. Mau ngasih apa ke Tuhan? Dia bukan cuma punya segala sesuatu, salah. Lu betul enggak? Lu betul enggak? Salah kita berkata dia punya segala sesuatu, salah. Yang betul? Iya, dia bisa menciptakan segala sesuatu. Mau kita kasih apa? Maka itu mulai hari ini konsep doa. Jangan karena kita ketakutan nanti Tuhan marah kalau aku nggak berdoa. Tidak. Sama sekali tidak. Saya mau tanya. Iya, silakan. Jadi saya kalau mau ngajarkan anak untuk berdoa caranya gimana? Nah, pertanyaan bagus, saya tunggu memang itu. Contoh, banyak ya. Kalau doa begini. Kamu butuh sepeda. Ya, doa dong kepada Tuhan. Itu salah. Karena di surga nggak ada toko sepeda. Harusnya begini. Oh, kamu butuh sepeda. Nabung ya. Uang yang papa mama kasih kamu tabung. Setelah sekian lama, kita itu kurangnya papa tambahin. Itu didik anak. Ya. Kalau dididik, ayo kita berdoa supaya Tuhan kasih. Itu merusak. Nah, gimana cara kita ngajari anak doa? Bersyukur. Hubunganmu dengan papa mama bagaimana? Kalau kamu perlu apa-apa, ngomong ke mama, ke papa bagaimana? Ajari. Pernah nggak papa mama beri apa? Kalau kamu baik, kamu nurut, OB, kamu belum minta, mama saya kasih loh. Ingatkan anak-anak seperti itu. Nah, jadi kalau kamu berdoa jangan minta apa-apa. Bersyukur. Bilang, Tuhan terima kasih aku bisa makan. Tuhan terima kasih aku punya pakaian. Tuhan terima kasih. Nah, ajari aku untuk bisa berbagi. Aku mau bagi untuk orang-orang yang susah itu. Ajar begitu semua. Itu bukan minta. Tapi orang tua sampai sekarang pada dasarnya kan kasihnya bersyarat. Kalau kamu nilainya 9, kamu dapat ini. Nah, jangan. Nah, Akhirnya nilai. iya, nanti. dimulai dari parents. Iya. Itu kan mendidik, bukan. Bukan, itu bukan mendidik, malah salah. Jangan ajari anak-anak
untuk dapat nilai baik. Maka itu bedanya pendidikan yang dulu Indonesia sudah berubah sekarang. Nilai enggak di banyak negara sudah enggak ada ranking, enggak ada. Karena nilai baik belum tentu anak itu jenius. Karena cuma menghafal dan takut. Harus dapat nilai baik, harus dapat nilai baik. Bukan, kamu harus ngerti. Belajar ini untuk ngerti, bukan untuk dapat nilai. Tapi kalau ngerti kan nilainya bagus. Ya tapi belum tentu nilai bagus orang yang ngerti. Tegang. Nah, iya. Kalau ini tegang apa semua? Iya. Lah daripada nggak ngerti apa nilainya bisa bagus? Loh, bukan soal itu. Nilai itu bukan ukuran loh. Nilai itu bukan ukuran. Ya, lihat banyak ini Indonesia saya nggak tahu sistem di sini. Matematika bagus, ini bagus, semua bagus. Itu di SMP, SMA. Begitu di perguruan tinggi. Kan cuma dilatih menghafal. Beda, bukan mengerti. Ajari anak-anak, ya. Saya nggak tahu sistem di sini. Kalau mau ujian, berdoa supaya kamu lulus. Nggak bisa. Nah, makanya dan belajarmu bukan untuk dapat nilai. Kamu belajar untuk mengerti. Dan setelah kamu belajar, ternyata nilaimu bagus. Jangan marah, jangan kecewa. Papa mama pun nggak marah. Berarti kamu memang belum ngerti. Kalau nilai lu jelek. Iya toh, sudah belajar. Berarti kamu belajar nggak sungguh-sungguh, belum ngerti. Jadi yang kita tekankan pada anak-anak kita bukan nilai. Ngerti, ini pelajaran apa, ini tentang apa. Tidak ada pressure. Nggak ada, sama sekali. Karena kalau anak-anak kita belajar, karena mau ujian, mau ulangan, supaya dapat nilai bagus. Akhirnya stres sendiri tuh anak. Nikmati, kamu belajar tuh nikmati. Untuk kamu ngerti ini tentang apa, ini untuk apa. Maka itu di negara barat ya, kembali lagi contoh ini, yang dicari bukan nilai, tapi the way, cara menyelesaikan masalah ini bagaimana. Iya, kan begitu. Di negara Amerika. Jadi bukan nilainya, jadi mikir Mau kan. nanya lagi. Iya. Tapi kalau misalnya anak kecil kan kalau doa kan bilang, ayo doanya duduk. Gak boleh tiduran. Ya, itu Nggak boleh boleh. mikir Karena, balik. ya, karena itu kan untuk disiplin. Nah terus tapi itu jadi Nggak apa-apa. ngomongannya gimana? Ngomong sebelum doa, tunjukkan hal-hal yang sederhana di hidupnya. Ya, kalau kamu OB seperti dengan papa mama, ya tuh, kamu belum minta papa mama kasih kok. Nah, Tapi dia harus tetap duduk atau Iya. boleh tiduran? duduk itu disiplin, tapi jangan lama-lama. Doa sejam. Kasihan anak itu kan belum Doa ngerti. sejam ya. Iya, bosan. Tapi aku ingat waktu dulu kecil, kalau mami saya ngajarin, itu kalau doa itu maksudnya kamu duduk dengan baik itu karena kamu hormatin Tuhan. Iya. Kalau ada Umur. presiden gitu. Umur membedakan. Oh, umur juga. Betul. Umur itu menentukan caranya. Ya kalau anak kecil nggak bisa bayangkan hormat presiden itu kayak apa. Iya, Di kelas baby juga kalau doa kan bilang ayo tangannya dilipat, mata ditutup. Nggak ada yang tutup mata. Ya, disiplin. Termasuk gurunya nggak tutup mata bisa. Iya, kalau nggak Kalau tutup bisa jungkir. maka itu kan konsep agama lagi. Nah terus jadi gimana itu Nah ya gurunya? doa itu bilang terima kasih aja kepada Tuhan. Ke mata yang lain. Iya, enggak apa-apa. Gimana yang begini-begini? Jadi kita begini kita nggak tutup, kita begini jadinya. Iya, maka itu konsep doa dengan agama tutup mata lipat tangan itu nggak ada. Jadi hubungan yang penting hubungan. Ya, hubunganmu baik dengan temanmu. Ya, jangan nyakitin teman. Maka itu satu-satunya agama di dunia kalau bicara agama yang proses pengampunannya bukan karena perbuatan kita. Itu hanya Bapak kita. Hubungan kita dengan sesama kita baik atau tidak itu menentukan hubungan kita dengan Bapa di surga. Wow. Iya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Kalau agama nggak begitu, lebih banyak berat kebaikan atau kesalahan itu ditimbang lagi oleh Tuhan mereka. Nah itu jahat. Maka itu aku nggak peduli orang ngomong apa, yang penting lu baik. Nah, kalau Papa kita enggak, berdamai nggak mau dengan orang lain. Satu kali kita nggak bisa ngampuni orang, maka langsung hubungan kita putus dengan Tuhan. Nah, ajari anak-anak. Jadi kalau disakitin kamu ngampuni, karena Tuhan ngampuni kita. Gitu.
Pokoknya konsep doa harus dirubah mulai hari ini. Ya, memang disiplin perlu, tertib perlu, tapi tergantung usia anak itu. Kalau masih setahun, 2 tahun suruh tertib ya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ajari dengan diri dulu masuk lagi. Kepalanya ini. Kocak. Koden ada 2 pertanyaan. Apa itu? Yang satu, tadi kan Koden ngomong kalau doa itu kan jangan dibatas waktu. Tapi kan tadi Alkitab yang kita baca kan karena itu kalau ketika kamu berdoa masuk kamarmu dan Bersekutu, Iya, bersekutu. dengan bapamu ya. kalau saya mengartikannya kan bukan hanya konsep ruangan, tapi kan kalau kita misalnya kayak dulu ada orang tinggal di satu kamar gitu banyak orang kan dia tetap berdoa. Itu kan mungkin melupakan hal-hal lain dan konsentrasi sama Tuhan, itu kan termasuk masuk dalam ruangan. Nah, kalau dengan begitu kan berarti lebih bagus kalau setiap orang mungkin menyisikan waktu entah itu 30 atau 1 jam atau berdisiplin berdoa dalam konsep seperti itu. Walaupun dalam sehari-hari kita kan dia ada bekerja, nyetir mobil, buka mata, tapi kan lebih bagusnya kalau dia berdisiplin dan dia betul-betul konsentrasi, hanya nggak minta seperti tadi kan bagus juga kalau seperti itu. Jadi bukan tentang ruang personally atau privately. Jadi ini bukan soal tempat. Ini berkaitan dengan Personal. relationship yang paling utama. Itu jadi artinya kalau kita berdoa itu kita betul-betul hubungan kita. Jadi itu ibarat siapa yang bisa masuk dalam satu kamar dan mengunci itu adalah pasangan suami istri. Ada suatu hubungan. Nah demikian juga kita itu membiasakan untuk berdoa itu ada klik hati kita dengan Tuhan gitu. Jadi nggak tempatnya, Bukan bukan tempat. panjangnya waktu. Tidak. Nafas. Suami istri yang sudah menikah lebih gampang untuk mengerti ini. Makin suami istri itu menyatu. Coba dengar. Nggak perlu minta secara to the point apa. Langsung ngerti kok, oh dia lagi butuh ini, dia lagi butuh itu. Setuju sudah menikah, saya ngomong ini. Langsung tahu. Nggak usah eksplisit, jauh begini, ngerti. Nah seperti itu dengan papa. Ya. Makin erat kita 24 jam penuh dengan dia, makin kita bisa ngerti hadiratnya itu dia bicara apa kepada kita. Luar biasa. Tadi pagi saya diskusi dengan orang dari Jogja tentang hubungan. Lalu saya kata, karena kamu tinggal di Jogja, maka saya ngomong. Tahun 74 itu pertama kali saya ke Keraton Jogja. Kaget para di dalam itu, di dalamnya para pegawai ya kesultanan itu duduk bersila di tanah, saudara, menghadap ke Siti Hinggir. Hinggir itu tata, ya. Terus saya tanya kepada guide-nya, mereka sedang apa? Oh, mereka sedang merenung karena hari ini ulang tahun si Sultan. Hamengkubuwono yang ke-9 waktu berapa tuh? Karena waktu jadi wakil presiden Hamengkubuwono. Loh, kan Sultan nggak ada di sini, iya. Tapi mereka tahu hadiratnya ada di sini. Oh wow. Wah, itu serius, bener. Mereka betul-betul usuk duduk sila, tangan diangkat. Nah, saya cerita kepada teman yang di Jogja itu. Sejak itu sampai saya mikir, kapan saya bisa sekian malam ada di keraton, ingin tahu. Dan mereka nggak dibayar loh. Tidak ada di dalam dibayar. Tapi pengabdian. Sebab konsep mereka. Kalau kami sujud, maka ada kekuatan lain yang akan memelihara kami. Sampai kayak begitu. Masa kita kalah dengan mereka? Benar. Itu Hormatnya ya. merasa hormat. Nah seperti itu kita dengan Papa di surga, dengan Tuhan Yesus. Nggak perlu merasa merinding-merinding dulu, nggak perlu merasa susah dulu doanya. Nggak, tapi dia ada. Nikmati itu. Maaf, Terus pertanyaan bahkan kedua. sambil maaf bertata di WC pun dihadir nggak? Ya sudah. Jadi bukan tempatnya, tapi intinya. Oke, yang kedua. Yang kedua, kalau misalnya ada teman ini yang mungkin share gitu kan, mungkin kehidupan lamanya gimana, mungkin dia punya promiscuous life atau apa, ganti-ganti seperti itu. Nah, kalau misalnya dia bertobat, dia menikah,
apakah nanti masih ada Tidak, maka itu dalam konseling itu penting. Minta Tuhan menguduskan, minta Tuhan menyucikan, minta Tuhan memurnikan roh, jiwa, dan tubuhnya lagi. Kuasa darah Yesus itu luar biasa. Amin. Betul, pertanyaan bagus ya. Karena semua orang setelah mendengar firman ini pasti kaget. Semua kita pernah bersalah. Tapi pertobatan memulihkan semuanya. Jadi sebelum masuk pernikahan, kita dibersihkan, kita dimurnikan lagi. Dan semua yang salah Tuhan habiskan itu dengan kuasa darah Yesus. Amin. Amin. Ini luar biasa. Jadi menghidupi doa bukan kata-katanya, bukan jamnya, bukan apa, tapi nyedot Tuhan ini banyak atau tidak. Nyerapnya itu loh seperti bayi yang sedang menyusu. Ya, Jeva jangan menanti begini, terus nikmati hadirat Tuhan. Amin. Waktu sendirian apa terus Tuhan itu hadir. Oh, Papa itu luar biasa. Yes. Coba saya beri pertanyaan ini yang terakhir. Siapa percaya? Asal hidup kita nurut, taat kepada Tuhan, menyenangkan Dia. Nggak usah minta apa-apa, Papa tahu. Ya. Amin. Sudah. Itu dia. Jadi nggak usah diajari anak untuk minta. Kamu nurut aja. Tuhan bilang begini, itu sesuai umur. Ya, jadi yang belum tahu yang tanya ini karena guru sekolah minggu. Dia harus tahu, kasih tahu ya. Iya, maka itu hubungan kita dengan Tuhan itu kita tunjukkan kepada mereka. Ya, kalau kita mau taat sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi mulai hari ini ubah konsep kita berdoa. Bukan kata-katanya, bukan berapa lamanya, tapi sikap hati ini. Mau enggak kita menyenangkan Dia, menuruti Dia, melakukan apa yang Dia inginkan atas kita. Ya. Ayat terakhir, Matius 6, ayat 32. Ada kalimat ini yang kita harus tahu betul-betul. Matius 6, ayat 32. Ya, silakan. Ayo, siapa sudah dapat? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ayat 32. Apa itu semua? Ayat 31-nya, makan, minum, pakai. Yang cari adalah bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Tuhan. Gentiles. Nah, kita kenal nggak? Kenal. Bukan cuma kenal, kita anaknya. Berarti kita ikut cari nggak? Ikut pelatihan nggak? Semua. Kenapa? Kalimat berikut yang baca jaminan. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Stop. Ini kata yang saya paling suka. Tahu. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa apa? Kamu memerlukan semuanya Kita itu. memerlukan semuanya. Kembali contoh anak-anak. Ketika anak kecil kita sedang panas dikit aja, ya kita rasa, wih, nggak beresin anak. Yang khawatir siapa? Orang tuanya. Ya, si anak bagaimana? Biasa. Lari-lari. Betul nggak? Lompat sana, lompat sini. Sepatunya robek. Yang mikir siapa? Ya, semua. Bajunya robek. Ini ayat ini. Saudara renungkan. Karena Bapa kita yang di surga tahu kita memerlukan semuanya. Ya sudah. Lalu tugas kita apa? Menyenangkan Dia. Amin. Itu saja. Lakukan yang Dia suka. Sudah. Jangan menyuap Tuhan. Kalau seperti dengan doa-doa kita. Hebatnya, hidupi doa itu sebagai kehidupan kita sehari-hari. Karena itu nafas kita. Pak Ardo duduk aja di situ ya, tolong. Lanjut, saya serahkan kepada. Kita menyebarkan sama-sama. Ngomong dulu sesuatu lah. Mosok.